Penyelundupan jaringan narkotika internasional asal Nigeria disinyalir mulai menyasar warga negara Thailand untuk dijadikan kurir dan penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dua wanita asal negara Thailand berinisial BB dan BS ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada tanggal 8 Februari 2018. Keduanya kedapatan membawa 2,4 kg sabu di dalam tas ransel yang dibawanya yang disamarkan dengan makanan bayi. Salah seorang tersangka bahkan membawa balita untuk mengelabui petugas keamanan bandara. Setelah ditangkap, korban diserahkan kepada pihak kedutaan. Dalam pengembangan, 4 tersangka lain yang berperan sebagai penerima diamankan petugas. Tidak hanya itu, petugas menyita narkoba jenis ganja kering seberat 5,8 kg. Umumnya mereka melaksanakan penyelundupan itu dari Malaysia, Cina. Tapi kali ini dia berasal dari Thailand. Jadi yang tadinya Thailand tuh nggak begitu resiko, sekarang udah mulai kita naikkan statusnya jadi resiko karena memang ternyata ada 2 orang warga Thailand dan 1 lagi mereka mengelabuin kita dengan bawa anak kecil. Selain itu, petugas Bea Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan sabu seberat 511 gram yang dibawa seorang tenaga kerja wanita Indonesia berinisial MN dari Malaysia yang disembunyikan dalam pembalut pada tanggal 6 Februari 2018. Satu kasus lain digagalkan yakni penyelundupan 994 gram ketamin yang disimpan di dalam 24 bungkus kopi instan dan dibawa sepasang kekasih warga negara Malaysia berinisial TYK dan CLL pada 1 Februari 2018. Seluruh tersangka berikut barang bukti diserahkan kepada pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya dan Bareskrim Mabes Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Tom Yogani, JAK TV. Salah satu pihak yang terus berupaya atau menginginkan adanya revisi Undang-Undang Narkotika adalah BNN. Saya ke Pak Arman kembali. Pak Arman, apa sih sebenarnya yang dihadapi BNN hingga kemudian punya keinginan agar Undang-Undang Narkotika ini sangat darurat untuk bisa segera direvisi? Iya, sebenarnya pada intinya kita menginginkan perubahan revisi undang-undang itu supaya kita betul-betul bisa menghadapi ancaman dan tantangan yang sekarang ada. Apa yang Anda hadapi di lapangan? Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah pasal per pasal, ini sebenarnya banyak. Ya. Undang-undang ini sendiri sebenarnya relatif baru, ya 2009 itu relatif baru. Tetapi dengan pesatnya perkembangan teknologi, kemudian kejahatan-kejahatan lintas negara, transnational crime, kemudian tadi kita lihat bahwa cepatnya arus perpindahan barang. Kemudian ada kejahatan-kejahatan baru yang timbul di situ. Seperti contohnya tindak pidana pencucian uang ini. Ini kan undang-undangnya juga baru keluar 2010. Kalau dulu ini kita tidak sebut dengan kejahatan. Nah, untuk menghadapi itu tentu kita harus punya aturan yang betul-betul bisa kita andalkan untuk menghadapinya. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak cukup? Tentu tidak cukup, karena undang-undang narkotiknya sendiri sebagai undang-undang yang mendasari atau biasanya kita sebut sebagai predikat crime-nya. Nah, ini yang harus, karena kalau TPPU itu kan kejahatan ikutan. Nah, tadi saya setuju dan memang itu yang menjadi beberapa materi yang kita ajukan untuk direvisi. Yang pertama dulu adalah redefinisi dari nomenklatur yang sudah ada dalam undang-undang untuk membedakan pecandu, pengguna, penyalahguna dan korban penyalahguna. Supaya benar-benar kita tahu siapakah sebenarnya yang korban. Kemudian juga kita memerlukan penggolongan dari narkotik atau obat-obat, baik itu dia farmasi maupun yang tergolong dalam psikotropika. Sehingga kita bisa dengan cepat bisa menentukan apakah orang ini memang perlu direhabilitasi atau kita lakukan proses hukum. Misalnya, dengan adanya penggolongan itu, katakanlah misalnya mereka menggunakan yang disebut, kalau di luar itu sudah ada digolongkan, ada yang disebut dengan hard drug, ada yang disebut soft drug. Kalau kita misalnya menemukan orang yang sudah memakai yang golongan hard drug tadi, maka pilihannya itu proses hukum. Tapi kalau dia menggunakan soft drug
itu mungkin bisa rehabilitasi. Oke, bagaimana orang tersebut bisa tahu, oh yang saya pakai itu hard drug, oh yang saya pakai itu adalah soft drug? Nah, itu tentu memerlukan pengetahuan dan edukasi. Nah, itu juga adalah bagian dari tugas BNN. Tapi konteksnya tadi kita ingin merevisi undang-undang ini. Yang kedua, sekarang ini di dunia ada kurang lebih 800 jenis baru yang disebut dengan New Psychoactive Substances atau NPS. Nah, di Indonesia ini baru saja tadi saya dilaporkan sudah ketemu 3 lagi. Jadi jumlahnya sekarang sudah 71 dari 68. Nah, bagaimana kita menghadapi ini yang pasti akan bertambah dari hari ke hari, sementara undang-undang kita belum mengatur. Oke, nah bagaimana kita bisa mengantisipasi adanya banyak sekali varian yang terus bertambah, sementara kan undang-undang itu kita buat kekiniannya tuh sekarang. Mungkin 1 bulan, 2 bulan lagi berubah. Bagaimana undang-undang ini di satu sisi bisa fleksibel menyesuaikan zaman, tapi di satu sisi tidak jadi pasal karet. Misalkan orang mengkonsumsi apa, tiba-tiba, wah Anda narkoba, Anda narkoba. Bagaimana kemudian itu bisa dimediasi? Ya, itulah sebabnya maka kita mengajukan revisi ini. Sehingga nanti setiap ada temuan baru yang sudah dinyatakan BNN ini adalah golongan narkotika atau psikotropika, otomatis dia tinggal menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan undang-undang yang sudah ada. Kalau sekarang ini kan kita bahas lagi dulu, sambil kita bahas sudah banyak sekali data. Nah, ini terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Ekstasi yang masuk ke Indonesia itu mulai mewabah pada tahun 91. Undang-undangnya baru jadi tahun 97. Nah, sudah telat 6 tahun. Nah, 6 tahun. Jadi dulu sama seperti NPS yang saya sebutkan tadi. Dulu kalau ada orang memakai ekstasi atau sabu, itu tidak bisa dijerat oleh hukum. Nah, sehingga terjadilah gelombang yang seperti sekarang ini. Oke, Pak, yang selalu kami orang awam itu sering mendengar ketika tersangkanya pada saat awal diekspos adalah wah Anda adalah pecandu narkoba atau pelaku, tiba-tiba kemudian berubah lagi dia adalah korban, kemudian tidak diproses hukum, direhabilitasi. Sebenarnya siapa sih Pak pihak yang paling berwenang untuk bisa menetapkan oh Anda pecandu, oh Anda pengedar, Anda pelaku? Ada 2 sebenarnya. Kami kadang melihatnya BNN ini sudah kerjanya kencang, tiba-tiba kok pas sudah di titik akhir langsung kempes lagi. Gitu. Nah, kalau di BNN saya kira itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena begini, sebenarnya ada 2 tata cara yang bisa ditempuh oleh para pecandu itu. Yang pertama itu dia melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke IPWL namanya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Institusi penerima wajib lapor. Kalau dia lapor ke sana, itu tidak akan melalui proses hukum, dia langsung direhabilitasi. Efektifkah cara itu sekarang? Iya, kalau efektif sangat efektif. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya cukupkah itu disiapkan negara itu sebenarnya? Kalau efektif sangat efektif. Semua kalau kita punya keluarga yang pecandu narkoba, pasti kita ingin dirawat. Tapi ada juga yang berusaha menutupi kan, Pak? Nah, itu yang kedua. Itu yang kedua yang saya bilang tadi kan satu tadi itu. Yang kedua, setelah ketangkap baru mau direhabilitasi. Itu beda. Kalau sudah ditangkap oleh petugas, tentu itu muaranya, prosesnya adalah proses peradilan. Nah, biasanya orang-orang ini tadi untuk tidak mau lapor, kalau ketangkap baru saya pecandu. Ini yang sulit. Nah, harusnya kan penegakan hukumnya ya di penegak hukum itu sendiri, bukan berdasarkan pengakuan dari yang tertangkap. Iya, benar. Makanya saya bilang tadi itu kalau dia sadar sendiri untuk melaporkan kan dia langsung masuk. Tapi ini kalau ditangkap baru dia ngaku saya ini pecandu, itu tidak bisa. Beda. Saya kembali ke Pak Azhar. Pak Azhar, sebenarnya rehabilitasi yang paling benar itu seperti apa sih? Saya tadi banyak membaca artikel, ada juga banyak yang tidak terlalu setuju bahwa rehab itu dibawa ke panti, dibawa ke rumah sakit, dianggap kurang sesuai dengan proses rehab itu sendiri. Sebenarnya kalau proses rehab yang ideal menurut Granat seperti apa? Dulu begini ya, saya kira rehabilitasi sekarang yang betul itu jika menggunakan metode TAITOP, ya, TAITOP dari New York itu yang terbaik lah.
Tapi apakah itu dulu menjadi pola metode yang dipakai oleh BNN, ya, baik di Lido maupun di tempat-tempat lain. Apakah itu masih efektif atau tidak, saya tidak tahu. Itu rehabnya seperti apa, Pak? Itu dengan sistem residen. Jadi dikembalikan seolah-olah dikembalikan ke keluarga. Jadi mulai itu bagus sekali itu, ya. Itu bagus sekali rehabilitasi yang paling baik yang sudah dihasilkan oleh beberapa tempat-tempat rehabilitasi. Tapi sekarang ini banyak tempat-tempat rehabilitasi yang apakah itu pasti bisa terawasi atau betul-betul hanya sekedar untuk tempat rehabilitasi, ya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Karena apa? Karena sudah begitu banyak pecandu-pecandu, mungkin orang-orang tua yang mau masukkan. Jadi sembarang saja masuk sembarang. Pokoknya asal sudah masuk di rehabilitasi dia sudah aman gitu, ya. Tapi apakah itu efektif atau tidak, itu berbahaya. Sebab kalau masuk ke tempat rehab yang salah, akibatnya bisa double, ya. Bisa lebih fatal lagi. Nah, ini berbahaya. Nah, saya kira BNN juga mengawasi semua itu tempat-tempat itu, ya. Ya, di sini saya tambahkan masalah tadi pertanyaannya. Jadi untuk rehabilitasi itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, swasta juga boleh. Nah, ini mungkin yang menjadi permasalahan, tidak semua standarnya sama. Nah, oleh karena itu BNN saat ini sedang menyusun standarisasi, sehingga nanti siapapun yang menyelenggarakan tempat rehabilitasi itu standar minimalnya terpenuhi. Jangan sampai nanti di BNN misalnya ada dokternya, ada asesmennya, tapi tempat rehabilitasi swasta ini macam-macam, ada yang direbus, ada yang dipasung. Nah, itu betul. Dan itu kejadian, bahkan ada yang meninggal. Nah, sehingga sekarang ini apa yang ideal menurut pertanyaan tadi memang sedang kita susun dan itu mengacu kepada standar internasional. Ya. Oke, ini berarti kalau nanti Pak Ahmad Sahroni tiba-tiba Undang-Undang Narkotika ini nanti akan direvisi, PR Anda cukup banyak, Pak, karena rupanya ada definisi golongan-golongan, kemudian bagaimana standar nanti rehabilitasi itu pun nanti akan dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika yang revisi ini. Pertanyaannya, kalau seandainya sampai sekarang, ini kan kalau kita lihat tadi membahas banyak sekali PR-nya, dari bagaimana peredaran, kemudian penegakan dan lain sebagainya. Pemerintah sampai saat ini masih belum menggelindingkan ke DPR. Apa yang bisa ditempuh DPR? DPR tidak bisa melakukan hal yang langsung merubah revisi Undang-Undang Narkotika. Kenapa? Karena DPR sifatnya menunggu. Sedangkan kalau dianggap tadi Pak Fikar bilang ini darurat narkotika, ini luar biasa darurat. Tapi kita tidak ada ketegasan dalam hal ini untuk penegakan hukum. Apakah ada hak inisiatif dari DPR yang bisa dilakukan? Tidak bisa. DPR sifatnya menunggu saja merevisi undang-undang. DPR hanya menyayangkan apa yang telah ada, tapi pemerintah masih diam. Oke, Pak, kasus ini kan cukup sangat luar biasa, sudah menarik perhatian publik. Apakah sudah ada komunikasi antara DPR dan juga eksekutif terkait dengan desakan untuk bisa segera merevisi undang-undang ini? Nah, dari omongan sudah, tapi siapa Pak yang diajak komunikasi? Ya, pihak terkait. Yang pasti dalam hal ini DPR secara resmi akan membahas undang-undang tersebut adalah tinggal nunggu komunikasi pemerintah melayangkan surat untuk bisa merevisi dengan segera. Kalau surat itu sudah masuk ke DPR, baru kita masukkan dalam prolegnas yang prioritas, agar ini menjadi pembahasan utama dalam pemberantasan narkoba. Kalau enggak, lagi-lagi ini kapan mau selesai? Akhirnya kita hanya berdiskusi sampai sekarang, tapi kemudian di tataran implementasinya susah. Nanti kalau kata Pak Sekjen tadi Granat mengatakan macam mana yang tadi penyandu, pemakai, pemasok yang udahannya landai-landai aja jadinya. Terus dalam penegakan hukum yang seperti apa yang mau dikedepankan? Kalau dia udah ketangkep, harusnya kan jelas undang-undangnya sampai berapa lama di penjara, rehab itu seperti apa. Ini nggak ada kejadian satu wilayah di Manado waktu itu ditangkap sudah jelas-jelas 30 gram. Tapi dalam persidangan itu hilang barangnya.
tinggal 0,5 gram. Wah. Dan putusan pengadilan mengatakan pertama direhab 8 bulan. Ini gila. Saya yang protes pertama, mengatakan bahwa ini mesti dievaluasi. Nyatanya dalam tahapan pengadilan ternyata banding baru diputus 8 tahun. Itu pun masih kurang. Karena 30 gram, bayangin aja. Yang semestinya minimal 15 tahun penjara. Oke, kalau Anda tadi berbicara masalah kasus yang ada di Manado dari awalnya 30 gram, kemudian tinggal 0,0 sekian, pasti tersangkanya tidak bermain sendiri. Pasti ada aparat-aparat lain yang terlibat. Nah, kalau berbicara masalah aparat yang terlibat, saudara, yang menarik adalah kita sering sekali mendengar terkait dengan ada terpidana narkoba sudah masuk ke lapas, tapi dia dengan mudahnya bisa mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang ikut bermain? Tetap bersama kami.